Jadi seorang hamba yang mengenal Allah semakin takut kepada Allah. Kalau di beberapa ajaran sufi yang nyeleneh, yang mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat nggak sholat, ada di kampung saya itu ada orang tukang bikin kompor, dia udah nggak sholat. Ketika ditanya sama sahib, mas kenapa nggak sholat? Makomnya udah beda kita, makomnya udah beda. Jadi dia sudah nggak wajib sholat. Subhanallah. Tadi disebutkan orang yang paling kenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Maka kau akan lihat orang semakin kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tinggalkan yang syubhat, bahkan yang mubah-mubah dia tinggalkan karena dia takut masuk kepada yang haram. Itu orang yang kenal kepada Allah. Tapi kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah lalu nggak sholat, kesian itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kaidah mantik disebutkan bahwa pemberian status hukum atas sesuatu adalah cabang dari gambaran terhadap sesuatu tersebut. Ketika gambarannya benar, maka status hukumnya akan benar. Sebaliknya, ketika gambarannya salah, maka status hukumnya juga akan salah. Kesalahan memberi vonis hukum yang disebabkan kesalahan gambaran, dikenal sebagai strauman fallaci, atau sesat pikir orang-orangan sawah. Disebut demikian, sebab seseorang membuat gambaran palsu, seperti orang-orangan sawah yang dikira orang beneran, kemudian dikritiklah orang-orangan sawah itu seolah orangnya betulan, padahal salah sasaran. Demikianlah kritik terhadap tasawuf dan sufi yang dilancarkan kebanyakan kawan-kawan Wahabi Taimi. Dalam gambaran mereka, sufi adalah orang tak sholat, orang banyak makan, banyak tidur, tukang maksiat, sok makrifat dan seterusnya. Akhirnya diserang dan disesatkan, padahal yang demikian itu bukan sufi. Intinya salah sasaran. Contohnya adalah video ini, orang yang tak sholat dengan alasan levelnya sudah tinggi disebut sebagai sufi, lalu dikritik dalam rangka mengkritik sufi. Padahal orang yang tak sholat dalam kitab tasawuf semisal Ihya karya Imam Ghazali, imamnya para sufi, dinyatakan lebih layak dijatuhi hukuman mati daripada orang kafir yang memerangi umat Islam. Orang yang tidak sholat, orang pemalas, ahli maksiat, ahli bid'ah, sama sekali bukan sufi, meskipun ngaku-ngaku. Yang ada hanya menjadi sufi gadungan ketika orang seperti ini mengaku sufi. Imam Junaid al-Baghdadi, imam para sufi, menyatakan dengan tegas, bahwa jalan kesufian hanya untuk mereka yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Beliau menjadi contoh hidup tentang penguasaan ilmu, penerapan syariat, hakikat dan ma'rifat. Video ini hanya membuat gambaran yang salah, lalu mengkritik gambarannya sendiri, tapi dihantamkan ke sufi, akhirnya hanya jadi strauman fallaci.